Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikram Harahap, Fakultas Taqwa dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Penjualan Islam, semester 3. Mata kuliah Retorika Dakwah. Dosen pengampu Bapak Dr. Azhari Stompul. Saya akan menjelaskan apa itu retorika dakwah. Retorika dakwah berasal dari kata retorika, berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu retorik, yang artinya cara berbicara atau seni berbicara. Sedangkan dakwah berasal dari kata bahasa Arab yang latinnya yang berasal dari kata da'a yad'u ud'u, yang artinya mengajak atau menyeru. Dan retorika pengertiannya adalah cara kita menyampaikan sesuatu informasi atau menyampaikan suatu dakwah, atau cara kita mengajak seseorang, cara kita berbicara untuk mengajak kepada hal yang baik, yaitu terutama kepada jalan yang lurus, yaitu dalam mengajak seseorang untuk masuk kepada ajaran Islam dan mengajak seseorang untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau cara kita berpidato atau dalam kata arti kultum ataupun dengan cara yang lain. Intinya retorika adalah cara menyampaikan sesuatu dalam bidang berbicara. Mungkin pengertian retorika cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita tidak pernah bosan kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah masih memberikan kita banyak nikmat iman, kesehatan, kesempatan jasmani dan rohani. Masih dapat lagi kita berkumpul di dalam masjid yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka sepantaslah kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat pujian syukur, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang berupa alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak lupa salat dan salam haribaan baginda alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa dalam hidup kita, di mana beliau sudah bersusah payah mengajak kita umatnya, menyelamatkan kita umatnya dari jalan yang bengkok, dari jalan yang gelap, dari jalan jahiliyah menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang terang menerang, dan menuju jalan yang berakhlakul karimah. Maka sepantasnya kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tak lupa kami selaku sang khatib tak pernah bosan untuk selalu berwasiat mengingatkan kepada hadirin, khususnya kepada diri kami sang khatib,
untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi larangannya dan tidak untuk mengerjakan larangannya. Adapun tema khutbah yang akan khatib bawakan pada Jumat yang berbahagia ini adalah yaitu takwa. Ma'asyiral jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk itu berguna dan ada manfaatnya, terutama kepada manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan yang berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya kita manusia, jin, bahkan makhluk-makhluk yang lain itu adalah selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkuat dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sekira-kira artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita sebagai manusia yang beriman, khususnya kepada manusia yang benar-benar beriman, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Dan janganlah kalian mati, dan jangan kalian meninggalkan dunia melainkan keadaan beriman kepada mukmin. Jadi kita manusia intinya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala yang berbentuk pahala itu adalah ibadah. Segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah pahala. Ganjarannya adalah pahala. Itu adalah termasuk takwa. Dan yang kedua itu takwa meninggalkan larangannya, baik yang haram dan makruh maupun yang subhat. Di mana yang haram yang telah dilarang Allah jelas dalam Al-Qur'an dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam hadis. Dan yang makruh yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Maka dari itu kita manusia yang beriman pantaslah kita untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan untuk menuju kepadanya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan untuk dekat kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kita harus mencari jalan untuk dekat kepadanya. Bagaimana dekat kepada Allah? Dengan bertakwa. Kata lain, kita harus meningkatkan ibadah kita dan melarang manusia atau mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan juga bagaimana cara kita untuk melarang manusia dalam melarang kemungkaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa kadzalika adhaful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila kalian melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan kalian. Maka apabila kalian tidak sanggup dengan tangan kalian maka cegahlah dengan lisan.
ataupun perkataan kalian. Apabila kita tidak sanggup dengan lidah kita, maka hendaklah kita mencegahnya dengan hati kita. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ketika kita sudah melihat orang berbuat maksiat, mungkin sekarang kita lihat di sosial media perbuatan orang yang tidak baik, maka kita ingatkan, kita balas dengan kita komentar, itulah dengan tangan kita ketik. Ketika kita sudah nampak dia langsung, kita bersuarakan, itu tidak baik, kita ingatkan baik-baik. Ketika kita tidak bisa bergerak, tidak bisa lagi untuk berbicara, maka cukuplah kita membenci perbuatannya dan tidak ingin tertarik berbuat maksiat itu. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ma'asyiral jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan ada pun kesimpulan daripada tema khutbah kita yang mulia ini adalah jadilah orang-orang yang bertakwa, yaitu mencegah orang dari maksiat dan meningkatkan ibadah kita, dan mengajak manusia khususnya kepada umat muslim untuk selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian khutbah pada kesempatan yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الهذا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأجدادنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المسلمين مجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي إيران وفي سوريا وفي الشام وفي إنديا وفي إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.